Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah menarik yang syarat akan pelajaran hidup. Simaklah sampai akhir, agar pesan dari kisah ini bisa kita pahami dengan baik. Di sebuah desa kecil di dataran tinggi, hiduplah seorang tukang kayu bernama Hamis. Hamis tinggal di sebuah pondok kayu sederhana bersama ayahnya yang sudah tua, Tuan Fergus, dan putranya yang berusia 10 tahun, Kalum. Istri Hamis telah meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan luka yang dalam di hatinya. Sejak saat itu, Hamis berubah menjadi pria yang pahit dan keras. Kebiasaan minumnya semakin memperburuk sifatnya, membuatnya sulit bersikap lembut terhadap orang lain, terutama ayahnya yang dia anggap hanya menjadi beban hidupnya. Tuan Fergus, meskipun dulu adalah pria kuat dan tangguh, kini tubuhnya telah lemah dimakan usia. Langkahnya tertatih-tatih dan tangannya sering gemetar. Ia bergantung sepenuhnya pada Hamis untuk makan dan tempat tinggal. Namun Hamis memperlakukannya dengan dingin. Ia hanya memberikan makanan seadanya kepada Tuan Fergus, disajikan di atas piring tanah liat kecil dan rapuh. Bahkan, Hamis sering memarahi ayahnya jika ia menjatuhkan makanan atau membuat kerepotan. Di sisi lain, Kalum adalah anak yang ceria dan penuh kasih. Ia sangat menyayangi kakeknya dan seringkali merasa iba melihat cara ayahnya memperlakukan sang kakek. Namun sebagai anak kecil, ia merasa tidak berdaya untuk melawan kemarahan ayahnya. Dalam hatinya, Kalum berharap bisa mengubah sikap ayahnya dan membawa kehangatan kembali ke dalam rumah mereka. Suatu malam saat makan malam di dapur kecil mereka, Tuan Fergus mencoba menyendok sup dari piring tanah liatnya. Tangan tuanya yang gemetar membuat piring itu terlepas dari genggamannya. Piring tersebut jatuh ke lantai dan pecah menjadi beberapa bagian, menyebarkan serpihan tanah liat dan sup ke seluruh dapur. Hamis, yang sedang duduk di meja dengan segelas minuman keras di tangannya, langsung melompat dari kursinya. Dengan suara keras ia berteriak, "Apa yang kamu lakukan, orang tua? Kamu selalu membuat kekacauan. Apakah kamu tidak bisa makan seperti orang normal?" Tuan Fergus tertunduk malu. Wajahnya memerah karena rasa bersalah. Aku tidak sengaja menjatuhkannya, Hamis. Tanganku gemetar," katanya dengan suara pelan. "Alasanmu begitu banyak. Cari uang itu susah. Kalau tidak bisa mengambil makanan dengan baik, tidak usah makan sekalian," hardik Hamis sambil mengambil sapu untuk membersihkan serpihan piring. Kalum yang menyaksikan kejadian itu dari sudut meja makan merasakan hatinya perih. Kedua matanya dipenuhi air mata, tetapi ia tetap diam. Malam itu, ia tidak bisa tertidur, berharap menemukan cara untuk mengubah hati ayahnya. Keesokan paginya, Kalum pergi ke tempat ayahnya bekerja di belakang rumah. Ia mengambil sepotong kayu kecil dan beberapa alat pertukangan. Dengan penuh hati-hati, ia mulai mengukir sepotong kayu menjadi sebuah benda yang tidak pernah ia duga akan mengubah kehidupan keluarganya. Tangannya yang mungil bekerja dengan hati-hati. Setiap hari melihat ayahnya memahat kayu membuat Kalum cukup telaten di usia yang cukup belia. Hamis yang kebetulan melintas memperhatikan Kalum dari jauh, hingga akhirnya rasa penasaran membuatnya mendekat. "Apa yang kamu lakukan di sini, Kalum?" tanyanya dengan nada heran. "Aku sedang membuat sebuah piring, ayah," jawab Kalum tetap memperhatikan pekerjaannya. "Piring? Untuk apa?" Hamis bertanya dengan dahi berkerut. Ia menduga jika piring itu Kalum buat untuk mengganti piring kakeknya yang pecah. Namun jawaban Kalum membuat ayahnya tertegun seketika. Kalum menoleh, menatap ayahnya dengan mata polos. "Aku sedang membuat piring kayu untukmu, ayah. Suatu hari nanti ketika engkau sudah tua seperti kakek,
kau mungkin juga akan gemetar dan menjatuhkan piring. Dan piring kayu ini tidak akan pecah seperti piring tanah liat milik kakek jika ia terjatuh. Kata-kata Kalum menusuk hati Hamis seperti anak panah. Untuk pertama kalinya, ia membayangkan dirinya di masa depan, tua, lemah, dan mungkin diperlakukan dengan dingin, seperti ia memperlakukan ayahnya sekarang. Hati Hamis bergetar. Ia menyadari betapa kejamnya ia selama ini terhadap sang ayah. Ia mundur, perlahan menjauh dari anaknya yang masih sibuk mengukir kayu. Dalam kesendirian ia merenung. Bayangan tentang masa lalu dan masa depan memenuhi pikirannya. Ia teringat ketika dulu sang ayah mengajarinya mengukir kayu ketika ia masih kecil. Tuan Fergus merawatnya dengan penuh tawa dan kasih sayang. Namun hari ini dia begitu kejam. Tidak ada hari-hari bahagia untuk Kalum anaknya, dan untuk sang ayah, perlakuannya sudah terlewat batas. Ia malu, kecewa, dan menangis. Tidak menyangka jika sebuah piring kayu akan menusuk hatinya sampai sedalam ini. Malam itu, setelah Kalum dan Tuan Fergus tertidur, Hamis duduk sendirian di meja makan. Pandangannya tertuju pada serpihan piring tanah liat yang masih berserakan di sudut dapur. Pikirannya penuh dengan rasa bersalah. Kenangan tentang kasih sayang sang ayah terus menghantuinya sepanjang malam. Pagi berikutnya, Hamis mengambil langkah pertama untuk berubah. Ia memasak bubur hangat untuk Tuan Fergus dan menyajikannya di sebuah mangkuk kayu yang ia buat sendiri. Tuan Fergus tampak terkejut dan hampir tidak percaya dengan perlakuan lembut Hamis. "Ini untukmu, ayah. Maafkan aku yang telah berlaku buruk kepadamu selama ini," kata Hamis dengan suara lembut. Tuan Fergus tidak berkata apa-apa, tetapi air mata bahagia mengalir di pipinya, menandakan ia telah memaafkan perlakuan buruk anaknya. Hamis juga mulai mengurangi kebiasaan minumnya. Ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk bersama Kalum dan Tuan Fergus, mendengarkan cerita-cerita lama ayahnya dan bermain dengan putranya, hingga kehangatan yang lama hilang dari rumah mereka perlahan kembali. Kalum yang menyaksikan perubahan itu merasa sangat bahagia. Untuk pertama kalinya setelah kepergian sang ibu, ia akhirnya merasakan lagi keharmonisan dalam keluarga kecilnya. Teman-teman, seringkali kita terlupa akan kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan orang tua kita. Kita hanya mementingkan diri sendiri, bahkan tidak jarang memperlakukan mereka seperti babu. Dalam diam, mungkin ayah seringkali mengusap air mata sebab belum bisa memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Ibu mungkin seringkali menahan sakit hati saat dicaci sebab belum melunasi hutang untuk membeli beras. Tapi untuk sekedar disuruh membeli garam ke warung, kita terkadang masih saja mengeluh. Inikah balasan yang kita berikan atas semua pengorbanan mereka? Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat untuk kita, agar kita bisa memberikan penghormatan tanpa batas, sebagaimana yang seharusnya orang tua dapatkan dari seorang anak. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan doa untuk kedua orang tua kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.